ini benar gitu, apa yang dilakukan ayah saya ini benar apa enggak gitu loh. Ya. Pemirsa, ini penting nih, nyari rezeki. Ya. Ini memang terkait. Saya sebelum menjawab itu Mas Dhani ya, gini, orang tuh kalau makanan yang masuk ke dalam perutnya itu tidak berasal dari yang halal, itu sangat berpengaruh terhadap ibadah, terhadap kualitas kehidupan. Kalau yang makan itu makanan yang mohon maaf haram, itu bawaannya untuk maksiat itu gampang, untuk mabuk gampang, untuk selingkuh gampang, gitu. Tetapi kalau yang halal itu malah justru untuk ibadah gampang, gitu. Itu satu. Yang kedua masalah begini. Tadi Mas Dhani bilang nih, ada setan, ada jin, ada itu makhluk gaib, ada. Persoalannya kalau seseorang meminta bantuan kepada makhluk gaib, jin, untuk urusan dunia, ini yang tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukankah kita yakin yang memberikan hidup kita siapa? Allah. Ya kan? Iya. Yang kita menyebabkan kita lahir juga Allah. Loh kok kita mintanya bukan kepada Allah? Iya. Nah, ini nggak boleh. Ya kan? Terus melakukan ritual juga ini adalah musyrik. Solusinya begini Mas Dhani. Jangan hanya karena masalah. Kewajiban anak mengingatkan. Iya. Lah mengingatkan itu ada dua caranya. Dengan cara yang baik, selalu diingatkan dan selalu didoakan, gitu. Maka cara yang pertama kita ingetin terus dan jangan bosan. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan putus asa untuk berharap pertolongan Allah, rahmat Allah. Jangan. Ini yang dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, mohon maaf, bapaknya jualannya jualan patung. Jadi mohon maaf, rezekinya kan haram tuh, kira-kira kan gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim nggak putus asa, didoakan terus, dinasihatin, gitu. Dan nggak pernah nggak ada ceritanya Nabi Ibrahim mencaci orang tuanya, bahkan mendoakan sampai meninggal pun didoakan. Walaupun akhirnya dilarang karena apa? Yang penting tidak beda akidah. Itu Mas. Oke. Nah Dhani kan tahu sebenarnya apa yang dilakukan sama ayahnya itu nggak benar. Betul. Dhani tadi kalau Pak Ustadz bilang udah ingatkan. Nah pada saat itu Dhani sempat mengingatkan nggak? Sempat. Bahkan saya sempat adu argumen. Ayah bersikukuh bahwasanya ini jalannya Allah gitu. Dengan bantuan jin makhluk dia, uang ini ditarik untuk sedekah, dibilang. Saya nggak masuk logika saya gitu. Karena jin itu punya banyak tipu muslihat menurut saya. Jadi saya nggak sampai mati pun saya nggak percaya sama jin. Tapi saya bangga sama Mas Dhani. Dia masih punya keteguhan untuk mengingatkan orang tuanya. Ini yang penting nih. Kita bangga punya anak muda masih bahasanya yang hak-hak, yang batil-batil. Nah, tapi caranya harus yang baik. Gitu. Tadi ada satu hal yang menarik buat saya Pak Ustadz. Ketika Dhani bilang uang hasil berkawan dengan jin itu digunakan untuk sedekah. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz? Begini, ada innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Nah, kita yakin ngambil punya orang dengan apapun caranya kan nggak baik, maka nggak mungkin diterima, nggak boleh, gitu. Maka nggak akan diterima. Justru nanti di bahasa kasarnya dituntut, orang yang diambil itu akan nuntut, ya kan? Kita yang mohon maaf menggunakan untuk sedekah, pada sedekahnya bukan dengan cara yang baik, hasil yang baik, dituntut juga. Loh, Anda kok beramal dengan cara yang tidak baik, gitu. Maka hati-hatilah kita. Nanti untuk Mas Dhani kita pelajaran lah, sehingga kita sabar dan kuat. Saya kira itu. Dan saya mau nanya, sampai sekarang ayah masih melakukan ritual seperti itu? Iya, sampai sekarang juga masih ngelakuin hal itu. Kenapa? Kenapa dia nggak mau berhenti? Kan Dhani udah pernah ngingetin. Kenapa? Di tradisi keluarga kita kan ada kayak adat istiadat. Jadi itu udah turun-temurun. Jadi kalau misalnya
dia nggak ngakuin hal itu, takutnya ada sesuatu yang terjadi gitu. Saya sih nggak percaya itu. Iya, bagus. Saya cuma takut apa yang dilakukan ayah, dilakukan ibu. Saya nggak bisa nolong mereka di akhirat. Ya, Istighfar. saya paham. Ya. Kewajiban kita itu ngajak, ngingetin, gitu. Gak usah kita putus asa, gak apa-apa. Persoalan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima atau mengabulkan yang lain, itu haknya Allah. Yang penting kita ini kewajiban apa? Taat sama orang tua. Ya. Maka perintahnya itu kita nggak boleh menolak perintahnya orang tua selama perintah itu bukan maksiat. Nah, setelah cerai, ayahnya Mas Dani ini menikah lagi? Sampai sekarang belum menikah. Sampai sekarang enggak. Kalau setelah berpisah dengan ibunya Mas Dani ini, Mas Dani ada kontak-kontakan sama ibu? Enggak ada. Sementara ibunya menikah lagi atau Ibu enggak? udah menikah. Menikah lagi? Saya juga nggak dicari sama ibu. Enggak dicari? Sampai sekarang nggak tahu di mana dia tinggal? Tahu, saya tahu. Hmm. Tapi ya ibu juga nggak terlalu perhatian dengan saya. Jadi sekedar saya mendoakan aja yang terbaik buat ibu. Saya juga pengen ya ibu nggak salah jalan, ayah juga nggak salah jalan. Setidaknya tanggung jawab sebagai seorang anak, saya bisa lolosin ibu saya ke surga. Bisa. Iya Mas Andi, saya pahami apa yang dirasakan. Iya. Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Ibunya sepertinya udah nggak peduli sama sekali sama anaknya. Iya. Kalau dalam Islam, Ya. ibunya nih gimana nih Pak Ustadz? Jadi begini, kewajiban orang tua itu pertama ini dari kecil sebetulnya. Iya. Kita aja sebelum jadi suami atau sebelum jadi istri itu ada kewajiban. Kewajibannya memilih pasangan yang pas. Untuk apa sih? Ini begini misalnya. Karena kewajiban setelah menikah itu pertama kalau suami memberi nafkah yang halal dan thayyiban. Ini kaitannya apa? Nanti kan kalau suami memberi makan yang halal thayyiban kan nanti jadi air susu. Iya. Nah, kewajiban ibu itu memberi susu yang baik. Gitu loh. Karena apa? Nanti tumbuh dari dagingnya anak itu yang baik juga. Gitu kan? Nah, setelah memberi susu yang baik, ngasih nama yang baik, tidak hanya itu, mendidiknya dengan cara yang baik. Iya. Pak Ustadz, ini ada kaitannya nggak hubungan rumah tangganya ibu sama ayahnya? Ada kaitannya nggak dengan apa yang dicari ini, dengan cara cari uang yang dilakukan oleh ayahnya? Ya, Ada hubungannya dengan keretakan rumah kalau tangga? menurut saya iya. Kenapa? Tadi kan di awal saya bilang kalau makanan itu haram, itu berpengaruh kepada jasad kita nih. Ketika haram itu ngelakuin maksiat itu gampang. Nanti kayak ngapain aja untuk berbuat maksiat gampang gitu. Berarti ada kemungkinan besar itu ya terkait Ya, dengan itu. ada Pak Ustadz, kemungkinan, ada kemungkinan. Mudah-mudahan lah ini pelajaran kita semua para pemirsa agar kita ini dari awal lah, dari memilih pasangan, dari mencari rezeki, kemudian perhatian sama anak. Nah, Dani, dari pisahnya kedua orang tua, ada mempengaruhi kehidupan Dani nggak secara sosial dengan orang lain gitu misalnya, atau dengan teman-teman kah? Banyak banget ya. Boleh diceritain ke kita? Ada masalah apa? Bagi semua orang yang pernah ngerasain ya, kayak Dani rasain broken home, pasti rasanya gak enak banget. Dikucilkan, dicemooh, keluarga dari keluarga berantakan lah. Itu saya alami. Saya punya pacar. Waktu itu kita udah komitmen buat nikah. Tapi semenjak orang tuanya tahu keluarga saya berantakan, mereka mengucilkan saya dan akhirnya kami pun kandas. Mira. Mira. Selamat siang, Om. Mau apa kamu kesini, ha? Saya mau jemput Mira, Om. Mira nggak ada. Loh, tapi saya udah janjian, Om, sama Mira. Iya, tapi mulai sekarang saya melarang kamu berhubungan lagi dengan Mira. Loh, tapi kenapa, Om? Saya kan sebentar lagi sudah mau nikah sama Mira, Om. Saya melarang kamu nikah dengan anak saya.
saya sebar, Om. Dengerin ya. Saya tidak mau anak saya itu nasibnya sama seperti kamu yang orang tuanya itu cerai. Om, saya mohon, Om. Beri saya kesempatan, Om. Soalnya saya cinta banget sama Mira, Dengerin Om. ya. Pergi dari sini. Om, tolong, Om. Saya janji sama Om, saya bakal Saya lindungi anak bilang Om. pergi dari sini. Om, tolong, Ayo. Om. Saya nggak mau lihat kamu lagi di sini. Om, tapi saya Sudah cinta kamu sama Mira, pergi. Om. Kamu lawan saya, ha? Om, Berani tolong, sama Om. Kasih saya kesempatan Pergi sekali dari aja, sini. Om. Mira! Kalau ternyata aku nggak bisa menikah sama kamu, buat apa lagi aku hidup di dunia ini? Lebih baik aku... Mira! Maafkan aku, Mira. Kalau tadi dibilang sudah punya calon nih, punya komitmen, kenyataannya enggak. Jadi gini berpikirnya, husnudzon sama Allah. Siapa tahu itu bukan mulut kita. Ya. Gitu. Insya Allah Allah kasih yang terbaik nanti, yang kira-kira memahamin kita, mengerti kondisi kita, memahamin kita. Insya Allah akan dikasih oleh Allah yang terbaik. Gitu. Optimis. Mudah-mudahan. Dani, saya tahu saya nyebut nama Mas Dani ini karena kita samarkan Pak Ustadz. Saya sih berharap pasti mudah-mudahan kedua orang tua Dani bisa nih nonton ini dan pasti tahu kondisi fisik Dani seperti ini. Dia pasti tahu ini adalah anaknya dan ada yang mau disampaikan ke kedua orang tuanya. Mudah-mudahan mereka nonton. Buat mama, maaf, Dani belum bisa kasih apa-apa. Cuma zikir doang yang bisa Dani kasih. Buat papa, maaf, belum ada apa-apa juga yang belum Dani kasih. Tapi cuma doa supaya bapak tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Dani cuma pengen kelak Dani punya keluarga. Gak ngerasain apa yang Dani rasain. Dani pengen punya istri satu dan sampai mati. Gak ada perceraian di rumah tangga kelak. Amin, amin, amin. Ya, Dengan begitu banyak masalah Pak Ustadz, Dani begitu tegar. betul. Ya. Tentunya Pak Ustadz sama saya juga kita bangga melihat Dani seperti ini, tidak ngambil jalan yang tidak benar. Pak Ustadz, dari kasusnya Dani ini, akarnya adalah kedua orang tuanya yang gak harmonis. Mungkin buat pemirsa di rumah bisa memikirkan kembali 2-3 kali karena kan memang yang terluka pasti anak. Ada yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah Pak Ustadz Ya, soal perceraian ini? ya. Ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengambil pelajaran dari Mas Dani yang tegar ini. Pertama, nasihat yang paling penting itu adalah dari Al-Quran. Apa itu tadi? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga diri dan keluarga dari neraka. Neraka itu bisa neraka dunia maupun neraka akhirat loh. Maka kewajiban sebagai suami harus dimengerti. Suami dan istri punya hak dan sama-sama punya kewajiban. Ini harus tahu. Kewajiban yang paling utama dari seorang suami apa itu? Dia mencarikan rezeki yang halalan thayyiban. Sehingga apa? Pengaruhnya tadi ke darah, ke daging, baik istri maupun anak-anaknya. Kewajiban yang paling utama seorang istri apa sih? Dia mendidik anaknya. Dia kasih sayang itu. Itu luar biasa. Kenapa? Anak itu kan menyusunya ke ibu. Jadi dia punya ikatan batin yang luar biasa. Sehingga seyogyanya seorang ibu terus nyambung. Makanya tadi Mas Dani mengatakan doa sudah. Ya. Itu yang nanti menyambung. Mudah-mudahan keluarga kita, keluarga pemirsa sekalian dirahmati Allah, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang nyambung. Itu Pak. Amin ya rabbal alamin.
Dani, terima kasih sudah berbagi kisah. Mudah-mudahan tidak hanya Dani, pemirsa yang lainnya punya memiliki masalah yang sama, bisa kembali ke jalan Allah. Buat rumah tangga yang bermasalah, tolong diselesaikan secara baik-baik, karena memang anak adalah yang paling terluka ketika ada sebuah perceraian. Korban. Ya, jadi korban. Dan yang kuat ya. Bismillah. Kalau boleh saya kasih nasihat, setiap habis sholat, Mas Dani sholat, alhamdulillah. Jadi kalau habis sholat itu, setelah salam gitu misalnya, baca istighfar 3 kali minimal. Habis itu bacakanlah Fatihah sekali aja untuk ayah, untuk ibunya. Karena Fatihah itu 5 quri alahu. Bagi orang niatnya itu apa, terserah. Namanya Fatihah. Fatihah itu membuka. Dibukakan semuanya, dibukakan hidayah, dibukakan rezeki, dibukakan apa yang dia minta deh. Bacain Fatihah. Atau kalau lagi ingat namanya orang kan, ingat sedih, bacakan Fatihah. Ya Allah, saya sedih ya Allah, saya kirim Fatihah untuk orang tua saya. Gitu. Udah. Mudah-mudahan diberi hidayah kita semua. Terima kasih Pak Ustadz nasihatnya. Mudah-mudahan Dani bisa jalan ini dengan tegar, dengan kuat. Dan juga mudah-mudahan nasihat Pak Ustadz tidak hanya buat berlaku bagi Dani, buat pemirsa di rumah juga bisa jadi pelajaran. Amin. Baik. Amin. Terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz dan Dani. Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.